Kalau nganggo bahasa Sunda, bahasa Mandarin kan? Nah, itu sih coba. Allah. Baik, izin kita buka dulu ya. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Segala puji hanya kepada Allah yang mengumpulkan kita di majelis ini. Insya Allah semua keadaannya sehat, dompetnya sehat, acisnya. Ya. Token di rumah gak bunyi-bunyi token. Alhamdulillah atas izin Allah bisa ngaji bareng di sini. Meskipun pengajiannya depan rumah, bajunya ada, kendaraannya ada, niatnya udah. Kalau Allah tidak berikan izin, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena kitanya yang solih-solihah atau karena Allah yang tolong? Semoga pertolongan Allah ini bisa jadi bekal terbaik ya, karena pasti akan pulang yang datang. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh warga Desa Ciamana ya, Wana Kampung Ciamana, Wana ayo aja. Alhamdulillah Kota Garut beserta seluruh panitia, para alim ulama, asatidz, asatidzah, para tokoh, ayah, teteh, aa, bunda yang semuanya dirahmati Allah. Izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan ke Allah ya. Karena kalau Allah mau bisa satu dunia udah soleh semuanya, tapi dibikin yang mau datang pengajian malam-malam yang ada di sini ya. Jadi pasti pilihan Allah. Maka bersyukur karena kalau mengingat ya sekitar 6 tahun yang lalu mungkin posisinya sama lagi duduk ini meja, cuman kalau sekarang di hadapannya ada hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, ada para kiai, para alim ulama. Kalau 6 tahun yang lalu ini mejanya di depannya tapi masih meja judi, di depannya orang-orang yang masih ada di kasino dan juga orang-orang yang ya zaman jahiliyah ya. Atas izin Allah bisa kumpul di sini. Tidak ada manusia yang hebat yang saya tahu, adanya yang ditolong Allah ya. Dan ini buktinya manusia segini banyak dibulak-balikan hatinya untuk mau ngajakin diri ini ngaji. Mungkin kalau kenalnya Ko Denis yang dulu mah boro-boro ya ngajakin ngaji. Ko Denis yang kayak ya. Alhamdulillah. Maka terima kasih diizinin ngaji bareng sini. Sama sekali tidak yang berbicara di depan tidak berarti lebih mulia, sama sekali tidak. Bahkan justru yang saya tahu dosanya lebih banyak. Ya. Kecuali kalau di sini ada yang pernah jadi bandar judi juga. Ada? Mau diajarin? Jangan ya. Masya Allah. Ya itu kebesaran Allah ya. Kakak udah pernah ketemu sebelumnya? Oke. Setia saling. Halus di TikTok, halus di asli.
asli mah bisa dicepeng cenah soalnya. Ya Allah. Jadi kenalan dulu ya, tak kenal maka tak tahu. Ulangi ya, tak kenal maka tak ya, tak sayang juga boleh ya. Masya Allah. Istilah kalau di itu yang di spanduk ditulisnya siapa namanya? Kenapa Koko? Oh Koko, kenapa Koko? Cina ya, nggak apa-apa bilang aja. Dari dulu dia udah sering diteriakin, Cina ya nggak apa. Cina ge hamba Allah dan nggak bisa request ya. Ada takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa dipilih. Kita nggak bisa milih mau jadi laki-laki atau perempuan, terlahir di keluarga yang mana, nggak bisa pesan ya. Tapi insya Allah kita bisa milih ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Karena yang penting mati itu bukan karena apa, tapi sedang apa. Contoh ya, kok matinya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud sholat husnul khotimah, ya. Kok matinya di masjid, pas lagi nyolok speaker jatuh ketimpa husnul khotimah, ya. Jadi yang penting sedang apa. Mudah-mudahan istiqomah setiap harinya dalam ketaatan, ya. Dipanggil Koko karena ya Cina. Samakan satu lagi karena laki-laki, ya. Coba perempuan jadi Cici Lalang Robotan ya. Terus nama Indonesianya Denis, nama Tionghoanya, nama Cinanya Lim Chin Fu. Ulangi. Ustaz nanti di murojaah setor ya ke Ustaz gitu ya. Lin itu marganya. Nah, eta dihafalnya Pak. Cinnya dari kata cinta, artinya emas ya. Funya dari kata shingfu, artinya blessing, berkah. Banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma ya. Salah satu nikmat paling besar justru adalah ya Allah izinkan kita beriman kepada Allah ya, berislam. Alhamdulillah. Terus kelahiran tahun 1991. Seumuran Bu? Iya, seumuran. Seumuran Incu. Iya. Tenang ya, kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Iya. Masya Allah. Terus lahir di Bogor, jadi yang masih lahir di Cina mah masih kakek nenek ke atas. Kayaknya mah udah lahir di Bogor, sekolah di Bogor, jadi WNI ya, udah punya KTP. Ini bisa nggak percaya kasih lihat. TK sampai SMA-nya sekolahnya sekolah Katolik di Bogor. Lulus 2009. Udah gitu kuliahnya di Bandung, Telkom Buah Batu. Sampai lulus 2012. Baru ke Jakarta setahun setengah, baru yang episode yang di Thailand dari 2014 sampai 2017. Apal Thailand Bu? Ya tadi gigirin itu. Lalu 2 tahun pertama di Thailand kerja waktu itu. Kerjanya di kasino. Kasino apa? Tapi bukan temannya Dono ya, bukan ya. Dikiranya kerja sama itu mantan pelawak, bukan ya. Itu tempat orang main judi di sana. Selama 2 tahun kerja di sana. Terus berhenti karena buka kasino sendiri akhirnya. Jadi tambah ngaco. Sampai 15 Maret 2017 barulah pulang, baru mulai belajar mendalami Islam lebih dalam. Salah satu tempat belajarnya yang mungkin diketahui di tempatnya Agim Darut Tauhid Geger Kalong situ di Bandung. Programnya 2 tahun, program kader dakwah waktu itu sampai selesai. Terus ya sekarang gini masih ngaji ya, jadi sanes ustad lah, kongko biasa yang banyak dosanya ya. Dan Allahnya terlalu baik menutupi semua aib tersebut, bahkan dibolak-balikan hati orang segini banyak untuk mau ngaji bareng gitu ya.
Ya bismillah insyaallah. Dan suka kasih kesepakatan dulu syarat. Gayanya pengen ngaji sama Ko Denis ada syaratnya katanya. Kiai yang lain aja nggak ada, ini bukan kiai ada syaratnya. Ya. Tapi penting ini soalnya. Syarat yang pertamanya yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Karena kalau misalkan pulang dari sini, si koko begini dan begitu, enggak ya. Berarti bisa jadi saya yang salah menyampaikan. Karena seharusnya yang disampaikan itu tentang Allah bukan tentang diri sendiri. Ya. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, tapi yang ngomong malah tergelincir, gagal masuk ke surganya Allah karena gagal menjaga hati, gagal menjaga niat. Jadi mohon doa dan nasihatnya, mudah-mudahan bisa kumpul sama-sama nanti di surganya Allah. Ini yang kedua, ngajinya harus sukses. Gimana ngaji yang sukses teh? Bukan yang seberes ngaji langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya, halus gitu. Tapi yang lebih utama lagi adalah yang selepas pertemuan ini jadi tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak bersujud, lisannya makin santun, ke orang tua makin bakti, ke guru makin beradab. Ya, bisa jadi ada yang sambil jualan agak jauh, Allah kasih sepi, jadi kakuping apa yang ngajiin di sini kan. Pulang-pulang dia yang tambah taat, berarti dia yang berhasil ngajinya. Daripada yang mungkin sudah berada di sini, mungkin ngerasa bahkan setan kongko di payung ngomong wae, yang diomongnya udah apal semualah basi. Pulang-pulang nggak pengen tambah takut, berarti bisa jadi masih ada yang gagal ya. Setiap kali acara biasa, nggak usah pengajian juga, biasanya dibuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa dua itu doang yang disebut? Emangnya punya harta nggak nikmat? Emangnya punya jabatan nggak nikmat? Punya wajah tampan cantik rupawan misalkan nggak nikmat? Ya. Kenapa? Karena hanya iman dan Islamlah dua hal dari Allah yang nggak punya potensi jadi dosa. Ya. Sehingga ketika disadari bahwa tujuan kita pengen ke surganya Allah, pengen dapat ridho Allah, justru iman dan Islam itu yang paling membuat kita dekat ke surganya Allah. Lebih mahal itu dari itu semua. Ya. Nggak ada orang gara-gara masuk ke neraka gara-gara ngobrol sama penghuni neraka nih. Kenapa kamu kesini? Saya iman dan Islamnya benar sih, nggak mungkin. Ya. Tapi orang masuk neraka gara-gara hartanya ada nggak? Ada. Gara-gara jabatannya ada nggak? Ada. Ya. Makanya selain iman dan Islam yang sedang Allah titipkan kepada kita, mau harta, jabatan, mau punya kekuasaan, mau punya popularitas, semuanya masih berupa ujian. Ulangi. Ujian. Kapan itu jadi nikmat? Kalau bisa dijadikan jalan terdekat sama Allah. Misalkan tiba-tiba dapat SMS dari si bos tempat kerjaan. Selamat, gaji Anda dinaikkan 1 juta per menit. Kenyang ya? Nikmat nggak? Enggak, ujian ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa kita gunakan untuk tambah dekat kepada Allah. Karena kalau uangnya dipakai maksiat, musibah ya. Karena ngedeketin ke neraka, meskipun hawa nafsu suka. Jangankan harta, jabatan, rumah gede, enggak. Hafalan Quran, orang punya hafalan Quran nikmat atau bukan? Sama, ujian. Karena bisa hafal itu punten. Iya, kita berikhtiar, tapi bisa hafal atau enggak Allah yang nitipin. Ya. Dan gak ada sejarahnya nanti misalkan udah pada meninggal semua nih, udah nyampe depan gerbang surga, di depan gerbang surga ada spanduk ditempel. Di tulisannya yang boleh masuk sini hanya yang sudah hafal 30 juz. Repot, muter balik nggak mau, iya. Karena punya hafalan, ngerti ilmu, tapi sombong misalkan. Setiap kali nggak dijadiin imam, nggak dijadiin imam sholat, ngambek, dijulitin dalam hati, digibahin, berkata, lu gitu jadi imam, alusan dia orang. Dalam hati ya teteh, ya bisa jadi masih gagal.
daripada orang yang sadar punya dosa, tobat, cerita nanti hijrah, udah gitu mulai ngapalin dari mana Al-Ikhlas we panggampangnya. Pas lagi ngapalin ayat pertamanya, plek meninggal. Husnul khotimah nggak? Padahal ayat ke-1 belum apa-apa. Tapi punya perasaan, ya Allah ini hambamu yang kotor, punya salah, punya dosa. Bu, cerita yang mohon maaf tentang pelacur memberi minum seekor anjing, hafal ya semuanya ya. Terus Allah ampuni dosa-dosanya hingga berakhir ke surganya Allah. Kan nggak sekedar lagi lewat bawa botol minum, anjing kehausan mangga, ditampi, ya. Enggak kayak gitu, ya. Dia datang dengan perasaan salah, saya tahu kerjaan saya nggak benar. Ketemu seekor anjing kehausan, hampir mati. Dia teringat bahwa semua yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Itu awalan di juz 28 ya. Dari Al-Mujadalah sampai ke surat At-Tahrim. Itu kebanyakan depannya sabbahalillahi ma fis samawati wal ard atau yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti anjing ini juga bertasbih kepada Allah. Diri ini bertasbih paling seberes sholat itu dia sambil mikirin utang, sambil mikirin yang lain ya. Berarti bisa jadi anjing yang kata orang najis ini lebih suci daripada dirinya. Tapi dia kehausan, sedangkan aku yang bikin dosa hidup nyaman, disebut cantik oleh orang-orang ya. Maka ngerasa dirinya lebih rendah daripada anjing tersebut, pengen berusaha nyelamatin. Ketemu sumur, turun dulu ke sumur. Bu, pelacur kan kalau dandan udah cantik ya, dengan baju kurang bahan, kasihan belum beres dijahit udah dipakai ya. Kasihan ngeliatnya kayak pengen nafkahin gitu, kasih mukena gitu maksudnya ya. Udah cantik, turun ke dalam sumur, manjat lagi buat ngambil nyiduk air dalam sumur pakai sepatu buat dikasihin ke anjing. Serepot itu, ada perjuangan itunya, dan ada perasaan bahwa oh diri ini bisa jadi lebih hina daripada anjing najis tersebut ya. Perasaan itu yang diterima oleh Allah, merasa diri ini masih belum baik di hadapan Allah ya. Ketika kita udah cita-cita pengen ke surganya Allah, oke, ke surga, tapi ternyata teringat dan Nabi Adam dia diusir dari surga demi Allah gara-gara satu dosa doang. Enggak banyak, satu. Terus kita yang pengen cita-citanya ke surga, apa dosanya cuma satu? Tapi kadang pede dulu ya, kan udah ikut ngaji ini ya, dalam dan lain-lain. Padahal nggak pernah ada SMS gitu dari Allah, selamat sholat isya Anda yang tadi udah diterima. Mungkin ya, kalau ada mungkin udah di screenshot jadiin status. Karena dijadiin status, oh ria, diganti dikuburin lagi pahalanya ya. Insyaallah. Maka nggak ada notifikasi. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah pernah mengingatkan salah satu dosa besar yang paling nggak terasa adalah ngerasa diri ini udah aman dari azab Allah. Kata siapa? Ya, ada belum tentu. Orang-orang terdahulu, masya Allah, Umar bin Khattab contohnya pernah ada ranting, batang pohon ranting dipungut sama beliau, diajak ngobrol. Kata beliau, wahai ranting, enak ya jadi kamu. Maka kata sahabat yang lain, kenapa enak jadi ranting? Dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ranting ini enak, dia nggak akan dihisab sedikit pun oleh Allah. Sedangkan aku Umar, semenjak aku akil balik sampai wafat, setiap perbuatanku akan dihisab oleh Allah. Bahkan beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, maka saya pasti satu orang yang gagal masuk surga tersebut. Siapa yang ngomong? Umar. Orang yang kata Nabi, kalau beliau bukan Nabi terakhir dan akan ada Nabi lagi setelah beliau, orangnya pasti Umar gitu. Tapi orang-orang terdahulu tuh bisa segitu merasa gak ada apa-apanya di sisi Allah ya. Motivasi gitu.
Jadi ya, orang-orang salih terdahulu, baik para nabi, alim ulama, para sahabat, para orang-orang siapapun itu, kalau dia soleh asli di zaman kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang dia lakukan cuma dua. Kalau nggak tobat, syukur. Ulangi, kalau nggak tobat, syukur. Contoh ya, Nabi Sulaiman alaihi salam, nggak ada yang menyaingi nikmat dunianya beliau ya. Raja, jangan ditanya kekayaannya. Anak buahnya nggak cuma manusia, bangsa jin, burung, hewan, bisa mengendalikan angin, bisa bicara bahasa hewan, bahasa semut ya. Dapat istri ratu dari negeri besar, negeri Sabah, yang singgasana calon istrinya aja segede lapangan bola terbuat dari permata berlian seluruhnya. Nikmatnya segitu banyak. Apa doanya di Quran surat ke-27 surat An-Naml di ayat 19-nya? Diulangi dengan doa yang sama di Quran surat ke-46 Al-Ahqaf di ayat ke-15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Al-ayat. Ini kalau diterjemahkan insyaallah, beliau minta tolong kepada Allah, ya Allah ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Pengen bersyukur, saking ngerasa menghamba ke hadapan Allah, pengen bersyukur aja minta tolong dulu kepada Allah, ya Allah ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Sedangkan mungkin di zaman sekarang kita pernah lihat ada orang baru gajian bu, cek saldo yang paling pertama kali diucap dari lisannya, nah naonan ngan sakieu. Di luar sana ada orang yang demi Allah ngarep-ngarep ngerasain pengen punya gaji, pengen punya kerjaan. Dia yang udah punya gaji pertama kali diucap boro-boro alhamdulillah, malah ngambek-ngambek. Padahal nikmatnya nggak sebanyak Nabi Sulaiman. Yang nikmatnya sebanyak Nabi Sulaiman, pengen bersyukur, dia minta tolong dulu ke hadapan Allah, segitu nunduknya. Mata ditambah ke Allah ya. Kata Allah di Quran surat ke-14 surat Ibrahim di ayat ke-7-nya, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur nanti ditambah nikmatnya. Tapi hati-hati terusannya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, sok-sok amnesia, hilang ingatan sama nikmat dari Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi ternyata yang diancam azabnya bukan yang maksiat doang, tapi yang juga nggak mensyukuri nikmat Allah. Punten ya, makanya kadang orang tanya, kok kenapa bunuh diri itu dosa? Kan mati mah takdir. Kumaha jawabna bu? Kenapa bunuh diri dosa nggak? Dosa. Kan mati mah takdir. Karena begini ya, balik lagi ke ayat yang tadi. Ketika kita bicara barang siapa bersyukur nikmatnya ditambah, dan yang kufur lupa dengan nikmat Allah akan dihukum, kita ya. Biasanya orang bunuh diri gara-gara stres, depresi. Tapi kalau mau jujur, pasti ada orang yang beban hidupnya jauh lebih berat daripada si yang bunuh diri, tapi dia tetap bahagia dan bersyukur kepada Allah. Maka kenapa dia yang ujiannya tidak lebih berat dari orang lain terus bunuh diri? Ya, tadi kufur, sok-sok amnesia sama nikmatnya Allah. Ya. Dan kalau udah kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Ya. Izin ketika dulu sempat tinggal di Thailand, hal-hal yang aneh di sana yang pernah dilihat adalah ada seorang istri minta cerai sama suaminya, Bu. Ketika ditanya kenapa, ternyata gara-gara tidak dibelikan mobil yang kelima. Beneran ada di sana, loh. Sambil cerita ke teman-temannya teh sambil aduh stres, orang hidupnya paling menderita. Padahal duduknya di atas sofa berharga mahal, di apartemen lantai 27. AC-nya gede, ruangannya luas, tapi seolah hidupnya paling menderita. Memang ternyata menderita itu bukan karena nggak ada nikmat, tapi karena nggak ada syukur. Ya. Di sana juga pernah ngelihat contoh, ada ini orang Cina daratan ya, yang masih dari sana. Kalau kami kan Cina Indo itu, panda lokal sebutannya ya.
Lagi ngobrol dia sama temennya, karena dekat tempat duduknya jadi ke kuping, kedengeran. Ternyata mereka lagi ngobrolin tentang aborsi. Dia 34 tahun, cuman kelihatan masih merawat diri, jadinya kelihatan masih mulus gitu ya. Umur 34 tahun lagi ngomongin aborsi. Ngobrol, mereka masih tetap ngobrol, kaminya masih makan, dan gitu ngedengerin. Ternyata mereka ngobrolin aborsi, si wanita 34 tahun ini, dia berencana untuk aborsi ke 23 kalinya. Ya, aborsi untuk ke 23 kalinya. Di saat orang banyak yang ngarep-ngarep pengen punya keturunan, dia aborsi ke 23 kali. Belum punya suami. Dan gak mungkin berzinahnya 23 kali pas. Emang stok cer apa laki-lakinya? Ya. Gitu ya, stres, menderita. Karena memang kalau di Cina ya, kalau ada setiap keluarga itu dibatasi, cuman boleh punya satu anak. Kalau misalkan ternyata, sekarang udah ganti semenjak presiden yang baru tuh, siapa namanya, Xi Jinping ya, dia mengizinkan boleh satu rumah itu 2 anak. Gimana kalau hamil anak ketiga kok pilihannya 2? Bayar ke negara, denda, hamil didenda Bu. Kalau pengen anak ini tetap dilahirin, ya, bayar ke negara, kalau dirupiahkan sekitar 33 juta rupiah. Kalau nggak sanggup bayar, ditunjuk klinik aborsi dari pemerintah gratis dibiayain, legal di sana. Ya, jadi begitulah ya. Nah, begini. Penderitaan karena tidak ada nikmat, ya. Tidak ada, bukan karena tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukur. Jadi kalau pengen nikmatnya ditambah, disyukurin, ya. Jadi ketika kita misalkan ibu pengen nambah gelang baru nih Bu ya, maka caranya, alhamdulillah ya Allah, saya mau masih dititipin gelang, yang lain mah pakai gelang tapi karet gelang ya. Saya mah ada suami gadung banda ya, bisa ngebiayain, bisa punya gelang nabung, orang lain mah enggak. Nah, jangan kaget kalau nanti nambah Bu. Tapi kalau misalkan ternyata ya setiap sholat ya Allah gelang ya Allah, si bagus sih mintanya ke Allah ya. Tapi kan manusia mah sawang sinawang ya, udah punya gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas, berasa miskin lagi ya. Udah punya toko emas, gaulnya sama yang punya tambang emas, berasa miskin lagi. Makanya kaya itu di hati. Ketika dia sudah merasa cukup, udah kaya. Walaupun dia punya jabatan, punya kekayaan, hatinya miskin, nah minta terus. Ketemu pengusaha, bos, bagi tender bos, tangan di bawah, duit banyak padahal hatinya yang miskin ya. Itu yang pertama, syukur ya. Nah yang kedua, orang salih sepanjang sejarah Islam Masya Allah, yang dilakukan yang kedua adalah taubat. Ini banyak contohnya ya. Contoh Nabi Yunus alaihissalam sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok sama ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar laut ya. Kadang kita kalau mau jujur, kadang ninggalin sholat sengaja, pernah nyakitin hati orang tua, dicakar kucing dan gitu ya. Beliau Nabi jelas, dan ketika akhirnya dimakan oleh ikan paus, berdoa di dalam perut pak, dan doanya diabadikan di Quran surat ke 21 Al-Anbiya di ayat ke 87-nya seingat saya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya. Tidak ada sekalipun dia berkata ya Allah Pak Nabi teh Nabi gitu ingat tuh ujian teh. Untung beliau bukan orang Sunda ya gitu. Tapi berdoanya la ilaha illa anta, ya Allah tiada ilah, tiada sesembahan melainkan hanya Engkau, subhanaka maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim, ngaku. Sama Nabi Adam alaihissalam kayak gitu. Kan kalau kita mau jujur mah beliau teh korban ya. Contoh nih, waktu kita dulu masih sekolah, udah nyampe kelas nih, mau ikut pelajaran, tahu-tahu datang temen, bro bolos yuk, kita ikut bolos.
Ketika bolos, yang ketangkep kita doang sama guru. Yang ngajak bolosnya nggak ketangkep. Kita bilang apa ke Pak Guru? Hah? Iya, saya kan diajak Pak. Ya. Kan kalau kita mau jujur, Nabi Adam kayak gitu diajak sama iblis. Ketika dihukum, nggak ada berkata, ya Allah kan saya tadi diajak. Kau kan tahu yang ngajakin si iblis. Atau dia ya tuh dihukum, kenapa saya juga kena? Enggak ngomong gitu enggak. Diabadikan doanya di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Apal semua doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya hai Tuhan kami, sesungguhnya kami yang zalim. Mati udah. Ya. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang merugi. Dan salah satu sifat paling buruk yang mesti dibuang, gak usah bicara keagamaan, sifat ini pun juga harus dibuang. Adalah sifat kadang ada orang-orang yang setiap kali ada masalah, yang pertama kali dilakuin adalah nyari siapa yang salah. Masalah nih di kantor, siapa sih yang salah? Giliran udah dapat yang disalahin, dianya tambah soleh enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah santun enggak, tambah deket ke Allah enggak. Udah weh, cuma ikut bikin heboh. Tuh kan udah gua bilang, udah gitu doang. Sedangkan orang-orang soleh terdahulu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang mereka pikir adalah gimana caranya saya tambah dekat ke Allah gara-gara kejadian ini. Motor hilang nih, udah gitu dia menangis. Kok boleh nggak dalam Islam kita nangis ketika sedih? Boleh, tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda. Kira-kira yang mana yang menyelesaikan masalah kita? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Dosa. Motor hilang atau diputusin pacar, pemuda-pemuda kita nangis, sedih. Kenapa kamu sedih? Iya udah beliin handphone buat pacar aku, diputusin, ingat masalahnya. Tapi ada yang nangis juga, tapi gini, kenapa kamu sedih? Iya saya ingat sejauh ini dia hamba, tapi membuat aku melupakan sang pencipta hamba. Azan berkumandang berkali-kali aku cuek. Pacar aku diminta datang tengah malam anterin makanan, saya tengah malam hujan-hujanan dia berangkat. Padahal kalaupun dia cinta kepadaku, cintanya nggak bisa mengantarkanku ke surganya Allah. Jangankan dia, satu dunia bersekutu, bersepakat, ayo kita selamatin orang itu ke surganya Allah. Allah nggak kasih izin, nggak nyampe gimana juga. Ya. Tapi kita kadang lebih mikirin ya omongan orang dan yang lain-lain. Terus bismillah, taubat insyaallah. Ya. Nah inilah dia ya, insyaallah. Orang bilang kebutuhan manusia itu cuma 3 waktu sekolah. Apa aja? Primer, sekunder, tersier, atau sandang, pangan, papan. Ya. Tapi ada satu lagi kebutuhan manusia, tapi nggak semua orang pengen ngaku. Apa itu? Kebutuhan ingin diakui oleh orang lain. Kadang artis-artis gitu ya, ini ruangan apa nih, kamar siapa? Oh enggak, ini ruangan buat naruh sepatu doang. Ya, ntar ada yang berkata, atau terserah dia, kok uangnya uang dia, beli sendiri, nggak nyuri, nggak ngutang, duitnya juga halal. Emang nggak boleh beli sepatu banyak-banyak? Boleh. Tapi yang jadi masalah kalau belinya untuk diakui orang lain, capek nanti ya. Apa salah satu fungsi sepatu? Mencegah kita dari kacugang. Apa kacugang? Ya. Tapi misalkan pakai sepatu baru, anyar kene, warna bodas, putih, glowing, lebih glowing daripada muka sendiri ya. Udah gitu, ke masjid, ya. Diperintah, enggak, kejar tuh taman saf ke depan. Enggak, ke pintu aja, sengaja ya. Karena galau, pas habis sengaja biar pas rukun ntar tapi ayat ini. Allah, suami Allah bagaimana gitu. Ya. Pulang-pulang dari masjid, hujan gede, becek tanah, sepatu putih, ya. Diambil, dimasukin ke jaket, ya. Lebih belain sepatunya, sepatu yang seharusnya membuat kita tercegah dari kacugang, mendingan kacugang daripada sepatunya kotor. Normal tidak? Tidak ya.
Apalagi yang aneh, ini jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu. Kalau buat lihat waktu, tahu waktu, berarti jam tangan yang harga 50.000 gak bisa Bu. Tapi tahu Bu, ada jam tangan harganya 5 miliar. Aya nu meser deh Ibu. Ya. Insyaallah. Enggak, kalau kita beli mobil, ada mobil yang mahal, ada mobil yang murah. Mobil mahal biasanya lebih kencang daripada mobil yang murah. Itu jam tangan lebih mahal, emangnya dia muternya lebih cepat daripada yang murah? Enggak ya. Jam tangan kamu 5 miliar, apa kelebihannya? Oh ini 1 jamnya setara 5 menit Pak. Atau ngaco, apa yang dipakai? Saking cepatnya muternya bisa jadi kipas angin. Andang gitu ya. Ya itu dia salah satu. Kenapa orang kalau udah sering fitness nge-gym, badannya udah kekar, jadi suka pakai baju ketat. Kelihatan ya. Nanti nunggu ditanya toiletnya di mana. Di situ. Ya. Padahal mah gampang, toilet di mana Cai? Tuh, udah selesai ya. Kayak gitu ya. Nggak capek Bu beneran. Waktu sempet yang tadi tinggal di Thailand tadi, emang di sana orang ngeliat tuh dari penampilannya. Dan yang paling menderita tuh orang yang udah sengaja beli yang mahal, tapi orang masih nggak percaya. Ya. Ada kawan di sana, dia beneran beli jam tangan mahal, udah gitu orang nggak pada percaya. Untuk mencegah dihina orang, Bon stroke pembelian jam tangannya dia kantongin kemana-mana. Ya. Setiap kali dihina, ditunjukin, tuh bro, beneran gue beli, lihat harganya, asli ori gitu. Udah nunjukin kayak gitu, orang masih berkata, itu Bon siapa kamu ambil? Kasihan ya, ada yang percaya. Ini capek ya. Karena salah satu penderitaan, salah satunya adalah ketika tidak menerima takdir Allah ya. Pengen kelihatan langsing, nahan nafas dari tadi ya. Jadi kekurangan oksigen ya. Nggak terima sama hidung sendiri, tiap kali ngaca kesel. Ih, ini hidung apa kutil sih? Ya Allah, demi kelihatan langsing, ya udah pakai baju. Tahu Bu ada benda namanya korset, tahu nggak? Ngelihat orang pakai korset, itu ikut nahan nafas ya Bu. Ikut karena diikat gitu kan, ya, Masya Allah, demi kelihatan langsing, bela-belain kekurangan oksigen ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi ya, nggak bisa mundur ya. Insya Allah nggak bisa ngerasa, dulu mah aku cantik kalau pakai seragam SMA. Coba Ibu sekarang pakai seragam SMA lagi, lebih lucu pasti ya. Nggak bisa, udah terima aja, tenang aja ya. Dan yang penting bertakwa di sisi Allah. Udah nggak mungkin pengen cantik selamanya. Mau direndam pakai serum setiap hari juga ya, tetap aja nggak bisa melawan penularan ya. Dan syarat masuk surga bukan cantik ya. Lagian kadang orang muji juga karena ada pengennya. Ibu kok kelihatan awet muda sih, aslinya umur berapa? 32. Masa kelihatan kayak 31,5 loh. Ngirit mujinya ya. Ternyata setelah muji ternyata berbisik, Bu, boleh pinjam gocap dulu nggak? Pengen pinjam dulu ya. Udah itu, jangan terlalu muji ya. Kadang muji ngelihat suami di rumah cukur kumis ketuker ya, R sama S nih. Cukur kumis ya. Iya ayah cukur kumis kelihatan 4 menit lebih muda loh. 4 menit lumayan lah ya. Insya Allah. Ya orang muji. Ada orang memuji, mencaci sama aja kayak bunyi ember jatuh. Emangnya setiap kali kita dipuji, ih ibu kelihatan awet muda, apa umur kita di KTP berkurang? Enggak ya, sama dikatain, Denis monyong kamu. Emang mulut saya tiba-tiba langsung lancip? Enggak ya, malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Ya susah ya. Nah, ya. Cuman kadang bagi kita ujian izin ya, orang bilang kayak gini, kok kalau pengen belajar akhlak mah gampang, lihat di luar sana ada orang bukan Islam tapi sedekahnya lebih banyak dari orang Islam, lisannya lebih santun daripada orang Islam, berarti dia punya akhlak. Ya udah, saya juga nggak usah berhijab lah, yang penting hatinya dulu baik. Gimana jawabnya?
Dalam Islam, akhlak itu ibarat buah. Namanya buah ada akarnya, ada batangnya. Ya. Apa akarnya? Akidah yang bertauhid kepada Allah. Ya. Ingat, bertauhid itu nggak cuma berkata, oh Tuhan teh satu ya Allah doang, bukan. Termasuk meyakini sembuh dari Allah, rezeki dari Allah. Jadi orang yang tauhidnya benar, Bu, nggak akan berkata setiap kali sakit kepala, ini paramek emang desa. Enggak, Bu. Yang nyembuhin Allah atau paramek? Allah. Jadi nggak ada yang nyebut ini bodrek das. Enggak. Dileg-leg itu bodrek satu kardus juga mau sembuh, Bu, kata Allah nggak sembuh. Ya. Kenapa Bu dileg-leg? Ya. Kalau orang imannya kuat, bismillah, tauhidnya benar, nggak akan, ih jangan foto bertiga nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang foto dia bakal mati. Ya. Kirinya mati, kanannya mati. Yang penting mati karena mati sedang apa, bukan mati karena apa. Dulu di Jawa Timur sempat ada anak kecil kesambar petir katanya sambil megang batu. Terus masih hidup, batunya katanya jadi bisa nyembuhin orang. Jadi orang teh datang bawa air di gayung, dicelupin batunya, dia kan diminum sembuh. Namanya batu ponari, ya. Jadi kalau udah dicelupin air itu, nama minumannya berubah jadi ponari sweat gitu. Udah ganti ya, cari ya, Insya Allah. Enggak ada. Semua dari Allah ya, nggak ada. Keluar dari pintu rumah kejatuhan cicak, wah saya sial, nggak ada. Ketimpa cicak satu RW juga nggak akan sial. Selagi takwa kepada Allah, sial tuh satu. Kalau kita maksiat kepada Allah terus gak tobat, nah azabnya pasti ngejar. Itu baru sial. Kalau saya udah sholat ibadah tapi ditipu orang tuh, berarti buat tinggiin derajat. Bismillah, insya Allah. Dan juga bisa untuk gugurin dosa, gak apa-apa. 10 koruptor ditangkap 1. Yang 1 ini berkata, masa teman-teman saya yang 9 gak ditangkap, saya doang. Itu di awal, tapi akan ada hari di mana dia berkata di hadapan Allah, alhamdulillah ya Allah, untung saya yang ditangkap, jadi bisa tobat lumayan, DP gugurin dosa. Ya, sudut pandangnya udah berubah. Ya, dicaci, dimaki, udah weh. Ingat, ketika kita berkata la ilaha illallah, apa artinya? Padahal Tuhan kan kalau pakai bahasa Arab arti menggunakan kata Rabb. Tuhanku, Rabbi. Tuhan kami, Rabbana. Tuhan semesta alam, Rabbul ya. Nah, di situ la ilaha illallah tidak menggunakan kata Rabb, tapi menggunakan kata ilah. La ilah. Ilah kalau kita terjemahkan secara bahasa, secara lugawi, lebih tepat diartikan sebagai sesembahan. Ulangi. Secara bahasa. Kalau secara makna, secara istilah, maknanya meluas. Termasuk di dalamnya adalah apapun yang mendominasi hati. Contoh, kalau dia KTP-nya Islam, dia juga sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Kehilangan jabatan dia nangis. Berarti ilahnya jabatan. Kalau dia sholat, tapi ketinggalan sholat hari-hari gak pernah nangis, gak pernah nyesel. Kehilangan duit, nangis, jerit-jerit. Berarti ilahnya duit. Ya. Makanya kan, ketika kita bicara gimana sih cara nyelesain masalah, kadang nyelesain masalah tuh gak usah diapa-apain. Ya, gak usah pakai tips, trik, strategi, enggak, udah. Kadang ternyata semudah kita ganti sudut pandang, selesai masalah. Contoh, bagi orang yang mengoleksi buku-buku komik, buku gambar ya, ada orang yang ngoleksi kayak gituan, hilang 1 aja bukunya, nangis bu, jerit-jerit, guling-gulingan tir di tanah kayak tempura ya, apa namanya, kokosodan, no? Oh udah ganti, kokosodan ya, bukan kokoronoto mau bukan, kan ya, gitu. Tapi ada orang lain, dia nggak ngoleksi komik. Hilang bukunya 1 lemari, enggak weh, bodo amat ya, tenang aja. Kejadiannya sama, hasilnya berbeda. Apa yang menjadi perbedaan? Ilahnya apa yang mendominasi hatinya. Ya, karena kayak contoh ya, ini mungkin pernah terjadi ya. Mungkin kita punya teman kerja
atau teman sekolah, ya kenal sih tapi nggak akrab. Tapi entah kenapa di hari itu dia ngedeketin mulu, ngajak bercanda, ngajak ocon, heureuy ya. Udah kita ladenin, ayo mangga bercanda, udah ketawa ketiwi nih, udah akrab, udah deket. Ternyata setelah akrab dia mendekat dan berbisik kayak tadi, bro boleh pinjam gocap dulu nggak? Ternyata pengen pinjam duit. Ada yang pernah ngalamin? Kita pinjemin, nggak lagi ada rezeki, mangga pakai weh ya. Udah dipuji, berugat segala macam. Qadarullah besoknya ketemu di pasar, gak janjian. Udah karena ketemu di pasar, dah kita mah cuma pengen nyapa ya. Assalamualaikum brother ya. Ketika disapa, dianya melengos. Begitu gitu ya. Nyebelin gak bu? Keselin ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang dunianya, rugi digituin teh. Udah menolongin, giliran ada butuhnya dia nyari, giliran udah nggak butuh kita nyapa doang dia kabur. Bisa jadi pas ditagih galakan dia ya, seperti itu ya. Itu kalau sudut pandang dunianya, rugi. Oh gitu ya, insyaallah. Tenang ya, hidayah selalu terbuka ya. Dan tapi kalau kita lihat lagi dari sudut pandang akhiratnya, pas kita minjemin duit, pahala dapat nggak? Pahala dapat nggak? Dapat, nggak mungkin malaikatnya ketiduran, ya nggak kecatat. Berarti berapa pahala? Pas akhirnya udah ngebantuin dianya malah nyebelin, kan jadi kepahitan. Kepahitan kan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah. Cuma dua itu doang. Ya, cuma dua itu doang. Maka pas kita minjemin dia malah kurang ajar, malah nyebelin, dan kita sakit hati, gugur nggak dosa-dosa kita ini? Gugur insya Allah. Berarti dari kejadian tadi, satu dapat pahala, dua dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Kita perlu pahala iya, perlu penggugur dosa iya. Kalau kita selama ini bantuin orang, dianya malah nggak bantuin, dianya malah jahat terus, kitanya kesel. Udah tanya we ke dalam diri. Jangan-jangan selama ini emang aku belum pengen surga ya? Kok kan kita udah bantuin dianya malah jahat, dia berarti yang rugi. Kan di dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim, transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Ruginya belah mana? Ya. Tapi kalau udah dibantuin dia malah nyebelin kayak gitu. Kita berbuat baik bukan supaya dia suka, agar Allah suka. Ya. Tapi lihat tuh kelakuannya nyebelin. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Nah, ya, makanya dari sini aja udah jelas kenapa bahwa nabi-nabi kita terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, pahala jelas lebih banyak. Dosa para nabi terampuni, maksum. Orang-orang soleh terdahulu dosanya lebih sedikit dari kita. Tapi tetap ujiannya lebih berat daripada kita. Ya. Tapi tetap jadi orang baik. Tetap habluminallah habluminannasnya luar biasa ya, dan nggak ada yang pundungan ya. Ternyata Masya Allah, lagian nggak masuk akal, nggak keren ya kalau nabi kita pundungan ya. Coba nabi pundung, wahai Rasul kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambu kamari gede aleko aku batu jadi harta ya. Islam tidak akan sebesar ini kalau nabi kita pundungan. Enggak. Jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai dirinya pun Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh ke jalan. Lempeng ya. Enak ini jadi skincare yang terbaik ya. Kadang ditanya apa sih skincare yang paling baik? Ini hati yang bersih. Bismillah ya. Daripada misalkan hidung udah lancip, hidung udah mancung kayak perosotan TK misalnya, alis kayak ulet bulu gitu ya, putih tinggi udah kayak bihun lah ya pokoknya ya. Tapi lisannya setiap hari nyakitin, gibah, julid, fitnah. Ada orang datang langsung ngapain mau pinjam duit ya. Orang padahal pengen bagi-bagi duit udah suzon ya. Baru mendung dikit ngaco, Allah nih macet pasti kemana-mana. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dimarahi ya. Dan gitu kadang suka hiperbola berlebihan, bangun tidur badan teremuk, bohong ya.
coba badan remuk nggak bangun Bu, mati ya. Kerja capek gitu ya, aduh pala teh pecah, bohong ya. Coba pala pecah di kantor Bu, heboh itu, darah kemana-mana, kudu dipelin segala macam ya. Sampai kadang penderitaan nggak mau kalah. Kenapa ini rame-rame? Iya nih habis ada yang jatuh dari motor terus spionnya lepas. Baru spion lepas nih, saya kaki saya pernah lepas juga nggak apa-apa. Penderitaan nggak mau kalah, aneh itu orangnya. Giliran nanya kadang buat mukodimah untuk sombong ya. Bu, anaknya udah berapa juz hafalnya? Oh udah 1 juz, lumayan juz aman. Oh terusin biar kayak anak saya gitu. Itu kan saya ngedidiknya luar biasa. Oh agul ya, Insya Allah. Kadang nggak nyambung Bu ngelihat kucing. Ih kucingnya lucu ya kayak singa. Saya jadi ingat waktu saya lagi di Singapura, itu mahal tiketnya. Nggak nyambung lah, yang penting sombong dulu aja, nama dulu ya. Ada orang kayak gitu Bu, padahal kulitnya putih, tinggi, lancip, hidungnya, dagunya runcing, misalkan ya, cantik lah kan pokoknya. Tapi kayak gitu Bu, lisannya nyakitin, fitnah, gibah, julid. Pengen deket-deket atau pengen jauh-jauh? Jauh-jauh ya, padahal secara fisik bagus ya. Udahlah, yang penting hati bersih, bismillah orang juga betah ya. Dicari malah ke orang ya. Ibu punya perusahaan Bu, pengen buka cabang baru. Ada yang satu cantik, pinter, tapi licik. Yang satu lagi biasa aja, sederhana, tapi jujur. Kira-kira yang mana yang pengen dipercaya? Jujur aku ya. Insya Allah. Udahlah, la ilaha illallahnya, ilah di hati kita, apa yang mendominasi hati kita itu yang mesti ganti ya. Karena kalau misalkan itunya belum diganti, nanti ada masalah seperti apapun, stres. Ada nikmat sebanyak apapun masih stres. Karena ini izin kejadian nyata ya. Ada orang bilang tadi kan katanya kalau pengen belajar akhlak bisa niru dari orang-orang non muslim. Tapi ternyata tetap bunuh diri paling tinggi ada di Jepang, di Korea, di Singapura ya. Tapi pernah baca majalah, ini kisah nyata. Ada mahasiswi di Singapura loncat dari apartemennya lantai 14, langsung menemui aspal di bawah, jadi manusia geprek ya. Diselidiki oleh polisi ya. Ketemulah di kamarnya ada buku diari. Tahu buku diari? Diarinya suka ada gembok kecilnya tuh ya. Setelah dibaca akhirnya diambil kesimpulan bahwa ternyata dia bunuh dirinya karena jerawatnya gak sembuh-sembuh. Kisahnya tahu. Maka orang bertanya, emang dia seperti apa? Oh, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, kuliahnya juga nilainya bagus. Apa yang salah berarti dari orang ini? Masalahnya satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Tiap hari dia diledekin, jerawatan, jangan mau temenan sama dia. Buat apa saya hidup dihina-hina kayak gini? Loncatnya mati. Oke, dibilang ada orang yang katanya lebih sopan daripada orang muslimnya sendiri, lebih banyak sedekahnya daripada orang muslimnya sendiri, iya. Tapi lihat, di dalam Islam, akhlak itu didapat dari akidah yang benar dan syariat yang dijaga. Akarnya adalah tauhid, syariat dijaga. Batangnya, akarnya adalah akidah, tauhid, dan juga batangnya syariat dijaga. Nanti buahnya akhlak. Terus kalau kita pengen belajar akhlak tanpa akidah yang benar dan syariat yang dijaga, ada kekurangannya tadi. Ada masalah, stres, pengen mati. Padahal masalahnya kalau dibandingin sama nabi-nabi kita coba, gak ada apa-apanya. Tapi gak ada nabi kita yang pengen bunuh diri, stres, hidup kecil-kecil, ingat itulah, gak ada. Ya, Masya Allah. Ya, kita istilah. Kita ganti siapa ilah di hati kita, jadikan Allah saja. Bismillah, tenang hati hidupmu ya. Ngapain juga mangga ya Allah, mau diapain juga ya, tenang aja. Oke, Masya Allah. Mungkin izin segitu dulu yang disampaikan, karena cuma bisa sampainya 10, karena selesai dari sini masih harus langsung lanjut ke Bogor dulu, ambil pakaian, langsung berangkat ke bandara lagi, terbang ke Sumatera Utara. Sampai Sumatera Utara besok jam 12 siangnya langsung ada pengajian lagi. Mudah-mudahan hirup keneh bunya, Insya Allah. Alhamdulillah lah ya.
Jadi kemarin sebelum nyampe sini juga baru mendarat dari Jambi setengah 8, diminta sama Net TV syuting sebentar, beres setengah 11, dijemput dari Jakarta ke Garut, nyampe setengah 4 tidur sebentar, jam 8 jam 9 ada kajian lagi. Jadi ya alhamdulillah lagi diuji ini teh, nggak sukses, nggak ada si Koko sukses, nggak ada sukses mah satu, bukan ketika masuk TV, bukan ketika yang lain-lain, enggak. Sukses mah satu, kalau udah nyampe surganya Allah, udah gitu aja ya. Ini yang katanya sekarang lagi di apa, enggak ya, ini malah lagi diuji, bisa jadi malah gagal masuk surga gara-gara diuji seperti ini. Jadi justru izin mohon doanya, mohon nasihatnya, mudah-mudahan yang disampaikan jadi manfaat dan bisa jadi kebaikan buat kita semua. Pulang dari sini tambah dekat sama Allah Bu ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Izin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda.